berdosa. Tidak berdosa kalau ditinggalkan, tapi sangat dianjurkan supaya apa? Supaya kita betul-betul mendapatkan manfaat dari apa yang kita baca daripada Al-Qur'anul Karim. Nah, sekarang kita masuk pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata bismi itu terdiri dari dua kata, yaitu ba, namanya ba'ul jar. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada istilahnya huruf jar. Huruf jar itu sebagian dari kita mengatakan itu adalah huruf sambung, sebenarnya bukan. Karena huruf sambung di dalam bahasa Indonesia itu dia lebih kepada makna, kepada makna daripada suatu kata, atau dalam dia membentuk kalimat. Nah, membentuk makna kalimat, sedangkan huruf jar ini dia berkaitannya dengan lafaz. Kalau huruf sambung misalkan kepada dari, misalkan saya memberikan kepada, nanti kan dia menyambungkan antara dua kata. Dari, saya datang dari, itu dia juga menyambungkan antara dua kata. Kalau dan dia sangat berpengaruh terhadap makna. Tapi kalau huruf jar ini dia fungsinya adalah di dalam lafaz. Di dalam lafaz. Jadi bangunan katanya itu yang dipengaruhi oleh huruf jar. Sebagaimana juga huruf-huruf ataupun hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum nahwu yang dipelajari dalam bahasa Arab. Dan huruf jar ini memiliki banyak makna. Ada maknanya qasam, yaitu sumpah. Aku bersumpah demi Allah bahwa aku melakukan ini, bahwa aku tidak melakukan itu. Maka kita mengatakan billahi, atau kita boleh baca juga secara lengkap uqsimu billah. Kalau seandainya uksimnya kita buang, kita sudah bisa memahami bahwa itu adalah sumpah. Billahi ana fa'ilun kada wa ana lastu fa'ilan kada. Jadi itu maknanya sumpah. Tapi di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu bukan makna sumpah. Ada juga maknanya untuk lil ilsaq. Nah, ini nggak ada makna dia, tapi dia di dalam hal ini dia fungsinya adalah untuk menyatukan. Ilsaq itu artinya menempelkan. Ini tangan di sini ditempelkan. Nah, salah satu contohnya adalah di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah SWT berfirman tentang ayat-ayat wudu, di situ Allah mengatakan wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah, tempelkanlah tangan kalian, wamsahu bi ru'usikum, tempelkan tangan kalian kepada kepala kalian, kepada rambut-rambut kalian, kata Allah SWT. Nah, jadi itu maknanya di situ tidak sumpah, tapi maknanya itu adalah untuk ilsaq. Nah, kalau diterjemahkan nggak bisa diterjemahkan untuk menempelkan, tapi bisa dipahami gitu. Bisa dipahami bahwa maksudnya itu adalah menyambungkan tangan ke rambut, artinya menempelkan tangan ke kepala kita atau ke rambut kita. Nah, itu makna yang kedua. Ada lagi maknanya untuk sababiyah, untuk menyatakan sebab. Nah, misalkan wa bidzulmin minal ladzina hadu, lantaran kezaliman. Di situ ada fa, itu artinya adalah lantaran. Bi karena. Nah, bi karena di sini. Tapi karena di sini maksudnya adalah untuk menyatakan sebab. Fa bidzulmin minal ladzina hadu, dan lantaran karena kezaliman, artinya disebabkan karena kezaliman orang-orang yang Yahudi, haramna, dan haramkan untuk mereka apa-apa, kata Allah SWT. Nah, di situ maknanya adalah mengandung makna sababiyah kalau dalam bahasa Arab, untuk menyatakan sebab. Karena sebab ini, maka kami berlakukan mereka seperti ini. Nah, ini makna yang lain. Ada juga maknanya al-isti'anah. Nah, ini makna salah satu daripada al-isti'anah. Ana zabahtu bisikin, aku menyembelih dengan sikin, dengan pisau. Situ kan nggak ada makna minta tolong. Isti'anah kan artinya minta tolong. Tapi di dalam pikiran kita, sebelum maknanya itu dibuat di dalam lafaz mulut kita, di situ kita bisa membayangkan bahwa
Ketika memotong dengan pisau artinya kita minta tolong kepada pisau untuk bisa memotongnya. Nah, itu namanya bab isti'anah maknanya. Nah, ini salah satu makna yang lain daripada ba. Dan yang satu lagi maknanya ada makna zarfiyah. Ada makna zarfiyah itu ada arti untuk menyatakan tempat. Muhammadun bil Basrah. Muhammad ada di Basrah. Ada di Basrah itu, Basrah itu adalah sebuah tempat, maka ba di situ artinya zarfiyah. Dan beberapa makna lagi terkait dengan masalah ba ini ada 7 makna. Itu sebagai contoh saja saya berikan. Sekarang kata Al-Imam Abu Hayyan, ba di sini maknanya adalah sebagai al-isti'anah, sebagai ba yang kita gunakan untuk minta tolong, ba yang kita gunakan sebagai alat. Alat apa? Alat untuk memulai. Dengan nama Allah aku memulai. Makanya sebagian ulama menyebutkan sebelum Bismillahirrahmanirrahim itu di dalam tafsirnya sebagian mereka mengatakan maknanya adalah abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai dengan meminta pertolongan dengan Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim. Jadi ternyata huruf yang satu itu maknanya banyak Bapak Ibu. Kalau kita gali di dalam tafsir-tafsir itu bisa berlembar-lembar hanya membahas huruf ba saja. Huruf ba saja itu dibahas berlembar-lembar di dalam tafsir-tafsir. Dibahas dari sisi maknanya, dibahas dari fungsi dia di dalam kalimat. Dan ketika dibahas maknanya, ketika dia memilih maknanya adalah ini, kemudian dijelaskan oleh para mufassir ini kenapa dia memilih makna itu bukan makna yang lain di antara sekian makna yang dimiliki oleh ba ini. Maka Al-Quran itu adalah lautan yang kalau seandainya kita coba menggali, semakin kita tidak akan memahami atau semakin luas ilmu yang nampak di depan mata kita. Kalau kita baru bahasnya sedikit-sedikit, kita merasa kalau sudah hafal beberapa surat daripada Al-Quran kita sudah merasa hebat. Tapi semakin kita mempelajari Al-Quran, semakin kita dalami, kita baca tafsir-tafsir itu, maka kita semakin sadar bahwa kita ini bukanlah apa-apa. Jangankan kita menjadi orang yang bisa dibandingkan dengan ulama, tentunya para ulama saja kita enggak. Pernah saya sampaikan, tafsir itu ada yang tebalnya segini. Kalau kita baca, kapan kita selesai? Dikasih usia 100 tahun oleh Allah, belum tentu kita selesai membahasnya dengan kajian kita seperti ini. Tapi mereka kok bisa menuliskannya? Dan itu selesai bagi mereka. Nah, karena kita memang tidak ada apa-apa. Jadi ba di situ adalah ba yang maknanya isti'anah, yaitu minta tolong, artinya dengan di situ artinya kita menggunakannya. Kita menggunakannya untuk apa? Untuk membantu kita. Ketika kita memulai membaca Al-Quran, menggunakannya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Menggunakan nama Allah ini untuk agar Allah bukakan apa-apa yang tertutup dari kita, dari cahaya-cahaya hidayah yang terdapat di dalam Al-Quran. Menggunakannya untuk menenangkan jiwa kita dan segala macam. Nah, dan isim Bismillah, isim di sini artinya adalah nama. Nah, isim artinya adalah nama. Kalau dalam bahasa Arab, masmuka, siapa nama kamu? Dan di sini Allah mengajarkan kepada kita untuk memulai dengan namanya. Apapun yang kita lakukan berupa kebaikan, Allah mau kita memulai dengan namanya. Apapun itu. Bahkan sebelum kita melakukan hubungan suami istri pun Allah perintahkan kepada kita, ingat nama Allah. Ada doanya kan Pak? Ketika kita masuk ke dalam toilet, sebelum kita masuk, kita sebut nama Allah. Keluar dari toilet, kita sebut lagi nama Allah. Semuanya Allah mau dikaitkan dengan Dia, karena memang Dia pemilik sesungguhnya. Apalagi Al-Quranul Karim. Maka kalau seandainya kita dalami makna Bismillah ini, maka saya sudah mempelajari juga
hadis-hadis yang di situ dijelaskan bahwa Rasulullah membaca Al-Fatihah itu pertama kali yang dibaca adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah baca juga, tapi dengan memahami makna Bismillah itu sendiri, kita jadi menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa dia harus dibaca di dalam sholat kita secara jahat, karena saking dalamnya makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nanti akan kita bahas pendapat-pendapat para ulama tentang Bismillah. Kemudian Allah adalah lafzul jalalah, lafaz keagungan, lafaz yang mana lafaz ini hanya bisa disematkan kepada Allah. Tidak ada makhluk yang boleh dan akan diizinkan oleh Allah, tidak akan ada yang diizinkan oleh Allah menggunakan nama Allah. Kalau Rahman, oke, mungkin banyak yang namanya Rahman, dipanggilnya Rahman, walaupun Rahman itu adalah nama Allah. Kalau Rahim mungkin ada, banyak bahkan dipanggil Rahim, padahal Rahim itu adalah salah satu sifat Allah, tidak masalah. Kalau Qahar atau yang lain-lainnya, ini bisa saja. Tapi kalau Allah, maka itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam di dalam sebuah kitab saya pernah baca, ketika ada orang yang berani untuk menyandangkan Allah sebagai namanya, maka lihat saja apa yang akan terjadi pada dirinya. Yang akan terjadi barangkali akan lebih buruk dibandingkan dengan apa yang terjadi pada Fir'aun dengan segala kecongkakannya yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Dia tidak mengaku dia sebagai Allah, dia hanya mengaku sebagai Tuhan. Allah dia akui, terserah kalian lah kalian mengimani Allah, tapi Tuhan kalian adalah saya, itu katanya. Tapi kalau seandainya ada orang yang mengatakan dia adalah Allah, maka hukumannya tidak akan ditunda oleh Allah SWT. Maka sepanjang sejarah nggak ada yang menggunakan nama itu, nggak berani. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini saya punya pengalaman dengan seorang, ya mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Tapi itu firasat saya saja. Ada seorang teman namanya Basarullah. Basarullah itu pandangan Allah. Basir, basar itu pandangan. Kalau kita tuh, Allah tuh suka kalau seandainya kita menggunakan nama yang di situ ada penghambaan. Abdullah, hambanya Allah, atau Abdurrahman, hambanya Allah yang Rahman. Teman saya ini namanya Rasulullah. Dan yang terjadi, aku mohon maaf, dia diberikan cacat pada pandangannya oleh Allah SWT. Jadi ketika ngasih nama anak, hati-hati. Kita ingin kita punya dia adalah sama Allah, dia adalah pendengarannya Allah. Terlalu berat bagi dia. Jadi teman saya ini dia tidak cerita ke saya, tapi karena saya sudah mempelajari, saya curiganya ke situ. Dia tidak pernah cerita, ini nama dia adalah diberikan orang tuanya, kapan dia mulai cacat. Dia nggak cerita ke saya, tapi saya melihat dia pandangannya matanya tidak normal seperti biasa, dan dia ustadz juga, teman saya. Karena mungkin namanya terlalu berat, pandangan Allah, sehingga mungkin Allah kasih tanda sedikit, bukan. Kamu bukan pandangan Allah, kamu adalah hamba Allah SWT. Kalau pandangan Allah berarti dia memandang dengan pandangan Allah. Dia menutup pandangan berarti menutup pandangan Allah, tidak. Jadi hati-hati dengan nama. Itu baru dia tidak mengatakan dia Allah. Kepada dia tidak disematkan nama Allah, hanya disematkan sedikit sedikit sesuatu yang punya Allah dinisbatkan kepada dia. Sehingga saya melihatnya itu seuzonnya saya saja. Mudah-mudahan saya salah, tapi sesuai dengan apa yang saya pelajari, itu adalah sesuatu yang benar. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika dia melihat ada sahabat yang namanya itu betul-betul indah, namanya As-Salihah gitu, namanya dikasih nama As-Salihah. Rasul tuh nggak suka nama-nama begitu, dikasih ganti namanya yang lebih standar, digantilah namanya Zainab. Namanya betul-betul indah, seakan-akan dia adalah bidadari hurun ain,
misalkan seperti itu. Kalau yang nama-nama begitu biasanya diganti oleh Allah SWT menjadi nama-nama yang standar seperti Al-Jariyah atau Juwairiyah. Juwairiyah itu artinya anak gadis. Nah, perempuan kan suka panggil gadis walaupun sudah tua, walaupun sudah berumur, maunya dipanggil masih muda. Tapi itu tidak masalah dibandingkan namanya adalah imru'atun sholihah, seorang perempuan yang soleh. Kata Rasulullah, jangan kalian puji diri kalian di sisi Allah SWT. Allah lebih tahu. Inna rabbuka huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Fala tuzakku anfusakum, jangan sucikan diri kalian di sisi Allah SWT. Jadi biasanya Rasulullah begitu. Kalau ada nama-nama yang terlalu menyucikan dirinya, biasanya dirubah oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana juga kalau ada namanya yang betul-betul buruk, namanya maknanya itu buruk sekali, maka diganti oleh baginda Rasulullah SAW menjadi nama yang di situ maknanya sesuatu yang standar. Nah, seperti Al-Musayyib atau Al-Musayyab. Nah, ini ada seorang ulama namanya Sa'id ibn Musayyab. Kata Al-Imam Sa'id ibn Musayyab, Musayyab itu maknanya sedih, maknanya kesedihan. Pernah diganti nama kakek dia. Kakek dia bersahabat dengan Rasulullah SAW, bersahabat Rasulullah, diganti oleh Rasulullah SAW menjadi makna yang lebih bagus, menjadi nama dengan makna yang lebih standar, bukan kesedihan. Si fulan anak kesedihan. Dan dicobalah oleh Rasulullah, diganti, ditawarkan kepada dia. Kemudian kata kakek daripada Sa'id bin Musayyib ini, ya Rasulullah, saya tidak akan mengganti nama yang sudah diberikan oleh bapak saya. Akhirnya kata Al-Imam Sa'id bin Musayyib, sejak saat itu sampai sekarang kesedihan itu selalu ada di wajah-wajah keturunan kami, kata Al-Imam Sa'id bin Musayyib. Ini pengaruh sebuah nama. Jadi tidak boleh menyanjung diri kita di sisi Allah, tidak boleh juga merendahkan diri kita, atau membawa makna yang di dalamnya ada kesusahan bagi kita. Itu juga tidak dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi makna yang standar saja. Misalkan Rasulullah itu suka kasih nama, misalkan Al-Haris. Al-Haris itu artinya pencangkul panah. Memang semua kita pencangkul. Kita kalau nggak cangkul dengan cara kita masing-masing, maka kita nggak akan makan. Nah, atau Zainab itu apa namanya? Sebuah tanaman. Sebuah tanaman ini nggak apa-apa dikasih nama seperti itu, yang standar. Tidak dipandang jelek, tidak juga terlalu dipandang mengagungkan diri lebih daripada yang semestinya. Nah, sedangkan Allah, maka Allah sudah menjaga nama ini. Tidak ada yang berhak untuk menyandang nama ini kecuali hanya Rabbul Alamin. Maka namanya adalah Lafzu Al-Jalalah, yaitu lafaz Al-Jalalah atau lafaz keagungan Allah SWT. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman berasal dari kata rahima yarhamu rahmatan atau rahmatan rahiman. Artinya adalah rahmat yang Allah berikan, kasih sayang. Kalau kita menerjemahkannya di dalam bahasa Indonesia dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Rahman. Jadi Rahman itu di dalamnya terdapat makna kasih. Kasih itu lebih umum dibandingkan dengan sayang. Bapak ngasih orang, tapi belum tentu bapak kan sayang sama dia, betul tidak? Kita ngasih si anu, kadang-kadang yang kita kasih kita benci juga. Ada nggak? Yang dikasih tapi hati kita nggak suka sebenarnya ngasih, bisa saja. Karena memang antara pengasih, dia suka ngasih. Dengan sayang, kalau sayang itu khusus. Kalau semua orang diberikan kasihan oleh Allah, semuanya dikasih, baik dia mukmin, baik dia kafir, baik dia munafik, baik dia orang soleh, baik dia penjahat, semua dikasih oleh Allah SWT. Tapi apakah semua mereka disayang oleh Allah? Kadang-kadang kita masih cemburu sama kasihannya ini. Kita tidak berusaha untuk sampai kepada rahimnya Allah. Padahal kalau masalah rahmannya Allah, semua kita mendapatkannya.
tanpa kita sadari ataupun kita sadari. Selagi kita masih ada, diciptakan oleh Allah, kita mendapatkan rahmat Allah. Tapi kadang-kadang kita cemburu sama rahmatnya Allah yang diberikan kepada orang-orang yang lain, atau mungkin diberikan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Ya Allah, dia ini kan saya tahu dia maling gitu. Kenapa? Gak dikasih banyak-banyak, mobilnya mewah, rumahnya besar. Saya tahu dia maling ya Allah. Sholat dia nggak beres, Allah. Kenapa bukan saya? Kadang-kadang kita masih begitu, masih cemburu pada rahmatnya Allah. Kalau rahmatnya Allah, kafir pun dikasih, munafik pun dikasih. Karena maknanya di situ adalah kasih. Kalau Islam bukan hanya agama kasih, tapi agama yang di dalamnya ada kasih, ada sayang, yang terkandung di dalam makna rahmat, rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam. Baik rahmatnya itu adalah berupa kasih mengasihi ataupun berupa sayang menyayangi. Itu adalah Islam, dan itu adalah misi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya diantaranya adalah nikmat yang umum. Jadi siapa saja, hewan pun nggak perlu pakai ijazah kan hewan untuk dapat rezeki. Dikasih saja oleh Allah. Nggak perlu bergadang-gadang, nggak perlu bekerja siang malam, dikasih juga oleh Allah. Cuman kadang-kadang kita nggak sabar, sehingga banyak protes kepada Allah SWT. Kurang bertawakal kepada Allah, nggak yakin dengan Allah. Padahal kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama razaqat tayra taghdu khumasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian rezeki seperti Dia memberikan rezeki kepada burung. Burung itu kan nggak punya tanah. Burung nggak punya tanah kan Pak ya, nggak bisa nanam dia kan. Kita punya tanah, punya rumah. Kalau ada burung yang mengkapling tanah-tanah ini kan repot kita. Burung nggak punya tanah, paling dia ngambil, ada padi dia ambil 2 biji, 3 biji, habis itu dia pulang. Tapi rezekinya dijamin oleh Allah. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, Allah akan berikan kepada kalian rezeki sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khumasan. Burung itu berangkat pagi itu dalam kondisi perutnya kosong. Kemudian ketika pulang wataruhu bitana, ketika pulang kembali ke rumah, perutnya sudah buncit dengan makanan. Rezeki dari Allah SWT. Nah, kenapa kita merasa nggak punya rezeki? Hadir di sini aja sudah rezeki. Kita masih hidup kan rezeki. Berarti kan kemarin dikasih makan sama Allah. Tapi kenapa selama ini kita betul-betul buka kepada Allah? Kenapa nggak bersyukur kepada Allah SWT? Padahal kemaharahmannya Allah sudah kita rasakan, nggak pernah luput daripada kita. Jadi nggak usah ragu dengan kemaharahmannya Allah. Siapa saja dikasih oleh Allah SWT. Bahkan bagi Allah dunia ini nggak ada apa-apanya. Kadang-kadang memang sebagian orang beriman, sebagian orang yang soleh, memang diuji oleh Allah SWT di dunia ini. Tidak dikasih semuanya keinginan dia, tapi keinginan dia itu diganti di akhirat dengan nikmat yang membuat dia tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Karena dunia ini gak ada nilainya di sisi Allah. Kita berharap sholat kita dibalas dengan dunia. Dunia itu terlalu remeh bagi Allah. Dunia itu terlalu kecil. Kita berharap sedekah kita diganti dengan harta yang berlipat-lipat. Kita berharap kebaikan kita diganti dengan dunia oleh Allah SWT. Tapi Allah mengatakan dunia itu gak ada nilainya di sisi Allah. Cuman kan masalah kita gak paham, sehingga setiap kebaikan kita masih minta balasannya adalah dunia. Kita seakan-akan tidak tertarik untuk minta balasan akhirat. Setiap kali kita beristikharah, sering kita mengistikharahkan dunia, meminta, ya Allah saya mau begini, ya Allah saya mau begini, ya Allah. Kita jarang bersungguh-sungguh seperti istikharah kita terhadap dunia, meminta dengan sungguh-sungguh untuk sesuatu yang pasti di akhirat. Tangisan kita masih banyak tentang dunia. Hilang sesuatu dari dunia kita menangis, nggak dapat impian kita bersedih. Tapi kita belum terjamin surga kita, sedih gak kita? Jadi kadang-kadang kita begitu, karena dunia betul-betul ghurur, menipu dunia ini.
Maka supaya dapat petunjuknya ya Al-Quran, dan supaya bisa dapat petunjuk Al-Quran itu berlindung kepada Allah daripada syaitan yang Maha Rahman. Semua siapapun diberikan oleh Allah SWT daripada kemaharahmanannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anna dunya tuzanu 'inda Allahi janaha ba'udatin, ma saqa minha kafirun syurbata ma'in." Kalau seandainya dunia itu ada nilainya di sisi Allah, walaupun nilainya itu hanya seberat sayap lalat. Ini kalau saya ambil ini lebih berat daripada sayap lalat ini, potongan daripada tisu yang saya ambil. Sayap lalat lebih ringan daripada ini. Kata Rasulullah, kalau seandainya dunia dan segala isinya ini bernilai di sisi Allah, dan nilainya itu sama dengan sayap lalat ini, artinya masih ada nilai walaupun hanya sedikit sekali, sedikit gitu. Gimana cara ngomongnya? Pokoknya menyatakan sedikit gitu. Kalau ada nilainya di sisi Allah, orang kafir gak akan dikasih oleh Allah SWT. Tapi karena nggak ada nilainya di sisi Allah, maka semua dikasih oleh Allah SWT. Sekarang yang kaya siapa? Di dunia ini yang diberikan kekayaan banyak siapa? Justru kebanyakan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang banyak hartanya, banyak di antara mereka yang munafik kepada Allah. Tidak mengatakan bahwa tidak, na'udzubillah, tapi kita melihat realita. Kalau di dalam kehidupan kita di dunia ini, di dalam dunia secara global, kekayaan dunia ini lebih banyak dikuasai oleh orang-orang yang tidak yakin kepada Allah. Ada di antara mereka yang ateis, ada yang tidak beriman kepada Allah, ada juga yang mereka beriman tapi lalai dari Allah SWT. Kenapa bisa begitu? Karena memang dunia ini gak ada nilainya di sisi Allah. Cuman sayang, karena kita nggak paham, kita sering meminta balasan kebaikan kita dengan dunia. Padahal dunia itu adalah sesuatu yang sudah dijamin. Makanya Allah gunakan namanya yang pertama itu adalah Ar-Rahman. Kalian jangan takut, jangan khawatir, semua sudah dijamin oleh Allah SWT. Sudah dijamin oleh Allah SWT. Kenapa? Karena Allah Maha Rahman. Dan kita melihat itu. Kita melihat itu, Allah memberikan kepada siapa saja yang berusaha untuk dunia, Allah berikan. Baik dia beriman ataupun tidak beriman, diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena dalam urusan ini Allah tidak akan membatas-batasi. Bahkan ada kalanya Allah berikan dunia, tapi di sisi lain Allah murka kepadanya, seperti disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 44. Di situ Allah SWT mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru fakadzabu falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in." Ketika mereka sudah lupa semuanya, peringatan yang diberikan mereka lupa, tidak lagi ingat kepada Allah, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu dunia. Rezekinya banyak, jabatannya tinggi, diberikan penghormatan oleh manusia, semua dibuka oleh Allah sampai dia lupa diri. Hatta idza farihu bima utu, sampai dia berbangga dengan apa yang diberikan kepadanya. Maka kemudian akhadnahu fa idza hum mublisun. Saat itu kata Allah, kami siksa mereka secara sekonyong-konyong, artinya secara tiba-tiba. Saat itu mereka sudah berputus asa. Ya, ada kalanya dunia itu diberikan begitu banyak oleh Allah, tapi di sisi lain itu adalah istidraj dari Allah namanya. Allah giring dia ke tempat yang tinggi, seakan-akan dari atas dia bisa melihat bahwa dia adalah yang paling tinggi. Ketika dia berada di tempat yang tinggi itu, kemudian dijatuhkan secara tiba-tiba oleh Allah SWT. Kemudian ketika itu dia tidak lagi bisa memperbaiki dirinya. Maka hati-hati Bapak Ibu dan Allah SWT. Maka dari itu salah satu rahasia barangkali yang kita dapat ambil. Kenapa Allah memulai Al-Quran ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang nama Allah yang pertama disebutkan di dalamnya adalah Ar-Rahman, supaya tenang hati kita. Bayi belum bisa bekerja, Allah yang menyalurkan selangnya. Makan dan minum dari air ketuban, Allah yang menyalurkannya. Tapi kita yang punya tangan, punya kaki, lupa kepada Allah. Kita yang diberikan kekuatan oleh Allah, berikan fisik yang sehat, lupa kepada Allah. Seakan-akan Allah nggak akan berikan kita, sehingga kita suka galau terhadap janji-janji Allah SWT. Ini Ar-Rahman. Kita lanjut Ar-Rahim lagi. Nanti akan kita sambung pada pertemuan berikutnya.
Sedangkan Ar-Rahim maknanya sebenarnya berasal dari kata yang sama, yaitu rahimah, yarham. Tapi yang satu Rahman. Rahman itu kalau dalam bahasa Arab itu nama siratnya adalah sirat mubalaghah. Format kata yang di dalamnya menunjukkan kedahsyatan makna atau kebersangatan daripada makna. Kalau seandainya Bapak melihat ada sesuatu yang cantik, sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik biasanya, nggak usah manusia, sesuatu yang cantik lah kita lihat. Kalau cantiknya biasa kita bilang cantik. Tapi kalau seandainya cantiknya luar biasa, ini akan muncul kata-kata biasanya. Walaupun di dalam bahasa kita nggak ada, tapi biasanya ekspresi kita akan menunjukkan, bisa melihat cuantik, cuantik. Itu berarti apa kan? Maknanya apa di situ? Betul-betul sangat-sangat cantik. Nah, itu namanya sirat mubalaghah, untuk menyatakan kebersangatan. Di sini Allah mengatakan dirinya betul-betul kebersangatan di dalam kemaharahmanannya. Maka namanya kalau di dalam bahasa Indonesia Maha Kasih. Kasih. Siapapun dikasih, yang zalim kepadanya dikasih. Itu karena dia Maha Pengasih. Kasih. Bagi dia nggak ada pikiran untuk ngasih siapa aja. Maksudnya tidak ada keberatan bagi dia dan tidak akan kurang apa yang dia miliki. Itu yang rahmat tadi itu sifat mubalaghah, di dalam makna yang dimana di dalamnya Allah memiliki sifat Maha Pengasih. Jadi kebersangatan di dalam kasihnya. Sedangkan Ar-Rahim ini sifat mubalaghah juga untuk rahmat yang khusus untuk orang-orang yang saleh, untuk orang-orang yang taat, yang kadang-kadang kerahiman Allah ini kadang-kadang baru dirasakan di akhirat oleh sebagian orang yang tidak paham. Tapi dia tetap taat. Di dunia dia banyak sabar lagi saja. Tawakalnya ya kadang-kadang bermasalah. Nafsunya nafsu lawamah. Kadang dia melakukan kesalahan lalai, kemudian kembali lagi kepada Allah. Nah, kadang-kadang masih mempertanyakan kemaharahiman Allah SWT. Tapi di akhirat nanti karena dia tetap sabar, maka Allah tunjukkan kepada dia kasih sayang. Allah dekat dia di dalam rahmatnya. Maka dia merasakan kerahiman Allah SWT yang di dalamnya tidak ada batas. Pernah kan kita bahas tentang masalah bagaimana gambaran surga, Pak? Gambaran nikmat akhirat itu dibandingkan dengan dunia. Dunia ini gak ada apa-apanya. Kekal abadi. Taruh dapatnya banyak di dunia, itu sementara. Taruhlah misalkan dia kualitasnya juga bagus, selama-lamanya sepanjang ajal. Kalau tidak dia yang dahuluan pergi kepada Allah, maka hartanya dahuluan pergi kepada Allah. Nah, kalau seandainya nikmat akhirat, sudahlah misalkan Bapak ini mohon maaf nih bapak-bapak yang sudah berumur di atas 50 tahun nanti kan akan ketemu di surga. Yang masuk surga mohon maaf yang seumuran ya yang di depan lah. 40, 33. Kenapa? Karena Bapak semua akan dimudahkan lagi oleh Allah. Kalau masuk dalam surga semuanya akan mudah. Orang ahli neraka pun juga akan mudah. Tapi mudah, kulitnya sudah terbakar, dikasih lagi kulit yang baru, tapi untuk disiksa. Tapi ahli surga akan senantiasa muda. Kata dalam sebuah riwayat, nanti usianya semuanya disamaratakan menjadi 33 tahun. Mau meninggalnya dalam usia 70 tahun, mau meninggalnya dalam usia 90 tahun, nanti dibangkitkan dalam usia 33 tahun. Dijadikan tinggi. Jadi kalau misalnya pendek-pendek sekarang ya sabar-sabar aja, nanti kita semua akan tinggi di surga. Yang penting syaratnya masuk surga. Ya, kalau seandainya ada kadang-kadang merasa gimana gitu, kok kulit saya hitam ya, yang lain kok putih ya, nanti diputihkan oleh Allah. Nanti diputihkan oleh Allah. Kalau seandainya Allah sudah ciptakan kita dalam kondisi gelap, kemudian kita putihkan sekarang, orang pun nanti juga gak kenal kita. Nah, biarkan saja kita nikmati apa yang Allah berikan sekarang. Nanti Allah katakan, ya umat tabiat wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu wajah-wajah akan putih kata Allah. Jadi gak usah minder. Nanti kalau katanya bidadari itu putih luar biasa, kalau saya hitam kan saya minder sama bidadari. Gak usah, Allah putihkan Bapak.
dan itu kekal selama-lamanya. Itu bagian daripada kerahiman Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan kerahiman itu Allah simpan untuk hamba-hambanya di surga nanti. Bayangkan apa? Kalau dunia saja bagian daripada rahman Allah itu kita lihat sebagian orang begitu terlenanya, dan untuk kerahiman Allah ini nanti Allah berikan lebih daripada itu semua. Serendah-rendah derajat surga itu lebih baik daripada 10 kali kita cari kerajaan yang terbaik di atas dunia, yang paling mewah di dunia sepanjang sejarah manusia. 10 kali lebih baik daripada itu, dan surga yang paling rendah itu adalah lebih baik daripada 10 kali lebih indahnya surga dunia ini. Cari surga yang paling indah 10 kali lebih indah daripada itu. Maka surga yang minimal yang didapatkan oleh mantan-mantan jahanami, jadi orang-orang ahli jahanam, kemudian diselamatkan oleh Allah setelah disucikan dosa-dosanya, dikeluarkan, dikasihlah surga yang nilainya itu jauh lebih baik daripada berlipat-lipat keindahan, kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang yang diberikan kerajaan dunia. Kalau yang minimalnya saja seperti itu, bagaimana dengan yang maksimalnya? Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah kepadanya al-firdaus al-a'la, firdaus yang paling tinggi. Minta kepada Allah. Allah ya ibaratnya kalau kita saya kemarin ada rapat di sebuah tempat, di sebuah institusi. Salah satu karyawannya mengatakan, Pak, saya pinjamnya 4 juta, tapi kenapa cuma dikasih 3 juta? Terus kata pengurusnya, ya kenapa kamu nggak pinjamnya 10 juta sehingga kamu dapat 6 juta gitu? Atau dapatnya separuhnya berarti 5 juta gitu. Masih lebih tinggi dibandingkan dengan yang dia minta. Kamu mintanya 4 juta, iyalah dikasih 3 juta kan? Terus kalau minta lebih daripada itu, nanti akan dikasih separuhnya, itu udah syukur gitu. Kalau dengan manusia dia mengajarkan begitu, artinya ada triknya. Kalau minta kepada Allah, minta yang paling tinggi, dikasih yang setengahnya, alhamdulillah. Tapi kalau minta kepada Allah, ya Allah terserah ya Allah. Ya memang syair Abu Nawas memang iya, tapi bukan Abu Nawas itu kan mengatakan, ya Allah aku tidak layak untuk masuk surga, tapi juga tidak layak, tapi aku juga tidak sanggup untuk berada dalam neraka. Itu bukan dalam meminta kepada Allah, itu untuk beradab beretika kepada Allah. Tapi kalau untuk meminta kepada Allah, minta apa yang menurut kita maksimal di dalam pikiran kita. Allah kasih separuhnya, alhamdulillah. Kalaupun nanti Allah kasih yang paling terakhir, kita sudah minta yang di atas. Tapi Allah itu maha dermawan, tidak akan mengecewakan hamba-hambanya. Beda sama kita, diminta 100.000 dikasihnya 5.000. Kalau Allah SWT ingin menunjukkan kepada hambanya betapa maha rahimnya dia, beda sama kita. Dan kerahiman Allah itu akan dirasakan nanti secara jelas ketika kita sudah dibukakan hijab oleh Allah SWT. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia sebagian hijab itu sudah dibukakan untuk dia. Dia melihat kehidupan ini sudah tidak lagi sebagai sebuah kenikmatan, tapi hanyalah sebagai tempat berjuang untuk menuju Allah SWT. Adanya tidak membuat dia lalai dari Allah, ketiadaannya tidak membuat dia sedih karena dia ada bersama Allah SWT. Beruntung orang-orang yang sudah dibukakan sebagian hijab itu. Tapi bagi yang belum merasakan kenikmatan agama, belum merasakan kenikmatan adanya ujian dari Allah, belum bisa melihat hikmah-hikmah di balik semua apa yang terjadi dalam kehidupan ini, maka bersabarlah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, kemudian banyak-banyak sholat kepada Allah SWT. Sehingga sampai kita pada batas akhir daripada kehidupan kita, nanti setelah itu terbuka hijab, saat itu barulah Allah tunjukkan kepada kita, ini loh aku yang maha rahim. Nah, kalau sudah dengan kerahiman Allah SWT, maka tidak akan ada lagi kesedihan. Maka surga itu gak ada kesedihan, gak akan ada sedih, gak akan ada berantem-berantem, semuanya akan bahagia. Tidak akan ada kelelahan. Ahli surga itu gak akan dibuat lelah oleh Allah. Nggak akan disuruh untuk nyangkul lagi Bapak Ibu, hanya disuruh untuk menikmati apa yang bisa kita nikmati. Kita berharap
Sekarang ini nikmat tanpa batas, nanti di akhirat tanpa batas Allah berikan kepada kita. Bahkan kutufuha daniyah wa dhullilat alaiha kutufuha. Allah katakan kutufuha daniyah, ketika kita ingin memetik suatu buah, maka kita tinggal memetik dengan tanpa harus kita jinjit, tanpa harus kita berdiri secara sempurna. Bahkan wadzulilat kutufa, dan direndahkan. Bahkan sebagai ulama mengatakan nanti kalau kita ingin misalkan kita melihat ada anggur, kita ingin anggur itu yang datang mengantarkan dahannya kepada kita untuk kita petik, seakan-akan begitu. Tapi kalau sekarang memang Allah suruh kita untuk berjuang, karena memang dunia ini adalah tempat kita berjuang. Dunia ini adalah tempat bagaimana Allah menunjukkan kemaharahmanannya. Nanti di akhirat Allah akan tunjukkan kepada kita bagaimana kemaharahimannya. Ini beberapa makna yang dapat kita ambil pada pagi hari ini dari Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira berapa tahun ya kita akan menyelesaikan ini? Kalau satu ayat kita bahas 1 jam begini, tapi tidak apa-apa. Ilmu Allah itu maha luas. Dan Allah bahkan mengatakan di akhir surat Al-Kahfi, ayat 2 terakhir daripada surat Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Kita tidak disuruh untuk menguasai ilmu Allah SWT. Kita disuruh hanya untuk mencari sebagian ilmu yang Allah berikan, kemudian mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Barangkali demikian Bapak Ibu yang berhormat Allah SWT, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk saya sendiri. Kalau seandainya ingin ada yang didiskusikan, ya kita buka sesi diskusi untuk 2 atau 3 lah maksimal. 1 pun juga gak apa-apa, silakan. Kalau tidak ada, ya sudah. Sudah pulang. Barangkali demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita baca dan berdoa kepada Allah SWT pada hari yang baik kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan doa orang banyak dengan munajat yang sama Allah kabulkan dibandingkan kita doa sendiri-sendiri yang kadang-kadang di situ kita lalai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ya ilahana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa asatidatina wa li ahbabina wa li abnaina wa banatina wa liman ahsana ilayna minal mu'minin ya arhamar rahimin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, kami telah zalim terhadap diri kami ya Allah. Kami penuh dosa, kemaksiatan, kelalaian ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ya Rahman, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang telah Kau bukakan hijab untuk mereka. Kau berikan kemakrifatan kepada mereka sehingga kami bisa melihat mana yang benar untuk kami ikuti, sehingga kami bisa melihat mana yang salah untuk kami tinggalkan ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang baik itu adalah baik, dan karuniakan kami kekuatan, rezeki untuk bisa mengikutinya ya Allah. Dan tunjukkan kepada kami bahwa yang buruk itu adalah buruk ya Allah, dan berikan kepada kami rezeki dan kekuatan untuk bisa menghindarinya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah, jagalah keturunan kami ya Allah, bimbing mereka ya Allah, karuniakan dalam hati mereka kemakrifatan kepadamu ya Allah. Tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran-Mu ya Allah, tanpa Engkau menyiksa mereka ya Allah. Bimbing mereka ya Allah, didik mereka dengan cara yang terbaik ya Allah, dengan cara yang penuh kasih sayang dari-Mu ya Allah. Berikan kepada mereka kemakrifatan ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Akramul Akramin. Ya Allah, jadikan siapapun yang hadir di majlis ini ya Allah sebagai hamba-hamba yang Kau pilih menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami di sini ya Allah menjadi asbab pertemuan kami di surga nanti ya Rahman ya Rahim. Kami berkumpul di sini ya Allah untuk mengkaji ayat-ayat petunjuk dari-Mu ya Allah.
Karuniakan kepada kami hati yang terbuka, karuniakan kepada kami pikiran yang terbuka ya Allah. Jadikan kami sebagai hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari-Mu dan senantiasa meniti jalan petunjuk dari-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.